Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Alex Marquez mengalami crash pada sesi kualifikasi pertama, tepatnya di tikungan 2 kemarin. Ia pun akan start di posisi ke-19 pada hari Minggu ini. Kepada Motosan, Alex Marquez mengungkapkan kronologi crashnya pada sesi kualifikasi. Saya marah pada diri sendiri. Itu bukan hari yang buruk. Itu adalah hari yang produktif. Kami telah meningkat dibandingkan kemarin. FP4 bagus untuk kami. Saya marah karena ini sepenuhnya kesalahan saya. Saya tidak memberikan tekanan yang cukup pada ban. Itu mungkin untuk mendekati Q2. Perlombaan dirusak oleh kualifikasi. Lebih lanjut, ia pun tak segan mengkritik Honda. Diketahui ia telah mengalami crash selama 70 kali sepanjang tahun ini. Ini mengkhawatirkan. Kita tidak boleh membodohi diri sendiri. Ada pembalap yang tidak sering jatuh. Paul, Mark, dan saya cukup sering jatuh. Kakak juga. Kami tahu bahwa yang paling mengkhawatirkan adalah seperti yang dialami Paul atau Mark di Assen, atau yang saya alami di balapan pertama di Portimao. Franco Morbidelli merasa sedikit kecewa usai kualifikasi kemarin. Ia berharap bisa melakukan yang terbaik, tetapi sayangnya semua berjalan jauh dari ekspektasinya. Diketahui Morbidelli sempat mencetak waktu sangat cepat di sesi kualifikasi kedua, yakni 1 menit 30,781 detik, dan berada di posisi kedua pada menit ke-10. Kepada duta motor web, Morbidelli pun menceritakan kendala yang ia hadapi di sesi kualifikasi. Saya sedikit kecewa dengan kualifikasi. Potensi saya lebih besar. Saya membuat kesalahan saat mencoba sesuatu yang berbeda di FP4. Itu tidak terlihat buruk bagi saya. Kemudian di Q2 dengan ban lunak saya harus beradaptasi, dan itu tidak berhasil. Tapi di serangan kedua saya menemukan bendera kuning, dan di serangan ketiga ada banyak lalu lintas. Kepada duta motor web, Alex Espargaro mengaku bingung dengan race direction yang melakukan kesalahan pada sesi kualifikasi kedua, di mana manajemen balap keliru dalam memberikan bendera kuning di jalur lurus yang tidak terdapat kecelakaan. Pecco jatuh di depan saya, dan kemudian di lap terakhir race direction membuat kesalahan besar karena mereka memasang bendera kuning di jalur lurus dan tidak ada kecelakaan. Hanya Martin yang pergi jauh untuk merayakan polonya, tapi Anda bisa mendapatkan bendera kuning jika tidak ada orang di kerikil. Saya pergi ke race direction karena saya sangat marah, dan mereka meminta maaf. Itu adalah kesalahan. Valentino Rossi akan start di posisi ke-10 pada balapan hari Minggu ini. Kepada Speedweek, Rossi mengaku puas dengan performanya di hari Sabtu kemarin. Sabtu yang luar biasa bagi saya dan kami. Ini berjalan sangat baik sejak pagi hari. Sudah di FP3 saya meningkatkan perasaan motor, ban, dan setup. Pada akhirnya saya bisa bertahan di 10 besar dan langsung naik ke Q2. Itu sangat mengubah segalanya. Saya juga tidak terlalu buruk di FP4 pada sore hari. Kami mencoba kompon ban yang berbeda. Pada kualifikasi berikutnya, saya mampu meningkatkan waktu putaran saya dan finish di 10 besar lagi. Kepada Speedweek, Jorge Martin mengungkapkan rasa puasnya usai mendapatkan pole position
pada hari Sabtu kemarin. Performa saya bagus, begitu juga dengan motor. Anda dapat melihat bahwa semua Ducati kuat. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat besok. Saya pikir kami memiliki kecepatan yang bisa kami perjuangkan untuk podium. Pada hari Sabtu kemarin merupakan hari yang buruk bagi Bastianini, di mana Desmosedi GP19 yang tidak beradaptasi dengan baik di trek Valencia, dan gaya mengemudi yang tidak bersahabat dengan layak sirkuit. Ia pun akan start di posisi ke-18 pada balapan hari Minggu ini. Kepada duta motor Web, ia mengungkapkan kekesalannya. Saya sangat marah. Kami tidak baik-baik saja. Saya tidak bisa mengemudi seperti biasa. Hal seperti itu belum pernah terjadi sejak awal Piala Dunia. Saya tidak bisa mengemudi di trek ini. Saya sudah memahaminya kemarin. Di beberapa lap kering saya menyadari bahwa kami dalam kesulitan. Kami mencoba mengubah motor. Kami mengubah segalanya dan tidak ada yang terjadi. Saya berasumsi besok akan menjadi balapan terburuk dari petualangan MotoGP saya. Sayangnya tidak akan ada comeback. Dikutip dari Motosan, Quartararo mengaku dirinya terancam dengan keberadaan Ducati di lintasan. Lebih banyak Ducati, lebih banyak masalah, karena sangat sulit bagi kami untuk menyalip. Dan sepertinya mereka telah membuat langkah maju yang besar di atas motor. Tidak hanya di mesin, tetapi juga dalam kecepatan yang mereka miliki di satu putaran dan selama balapan. Saya pikir ini adalah pertama kalinya tahun ini mereka melakukan 1, 2, 3. Mereka melakukan banyak 1, 2 dan hari ini 1, 2, 3. Jadi semua pembalap mereka telah mengambil langkah besar. Dan karena Ducati juga telah mengambil langkah besar, kami harus mengambil langkah besar karena kami terlalu jauh. Diketahui Bagnaia mengalami crash berulang kali di tikungan 2, yakni pada FP2 dan kualifikasi kedua. Kepada Speedweek, ia sadar harus berhati-hati saat lewat di tikungan 2. Setiap kali saya memikirkan Valencia dalam beberapa tahun terakhir, saya ingat menjadi lambat dan jatuh di tikungan 2. Saya selalu jatuh di sini di tikungan 2, tapi saya senang dengan kualifikasi dan posisi kedua di grid. Saya merasa cukup bagus di FP4, bahkan dengan ban bekas. Dan saya pikir kami memiliki peluang bagus untuk balapan yang sangat kuat pada hari Minggu. Dikutip dari Motosan, Pol Espargaro diketahui mengalami crash parah pada sesi FP3 kemarin. Dia mengalami sakit pada tulang rusuknya. Dampaknya cukup keras. Untungnya saya tidak mengalami cedera serius. Dan setelah tes dilakukan di rumah sakit, sepertinya tidak ada yang rusak. Saat ini bagaimanapun saya merasakan sakit yang kuat di tulang rusuk saya ketika saya bernapas. Inilah yang paling menyakitkan saya. Dikabarkan bahwa kemungkinan ia akan absen pada balapan hari Minggu ini. Saat dikonfirmasi, Pol pun mengaku belum mengambil keputusan apakah ia akan balapan atau tidak besok. Kecepatannya bagus dan saya sangat percaya diri. Maaf untuk tim. Malam ini saya akan beristirahat dengan beberapa obat penghilang rasa sakit. Lalu kita lihat saja nanti. Saya belum mengambil keputusan apapun. Apakah akan ikut balapan atau tidak besok. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.